Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi smart. Apa kabar hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hari ini kalian akan belajar bersama saya, Dahlia Kusuma Widyasari. Kita akan belajar geografi. Generasi Smart, hari ini adalah pekan terakhir bagi kalian yang akan persiapan ujian. Adakah yang minggu depan sudah ujian? Atau yang 2 minggu lagi sudah ujian? Ya, lagi seru-serunya belajar ya. Lagi semangat-semangatnya belajar. Apalagi kelas 12. Kalian akan memasuki ujian untuk akhir semester 5. Semester 5 ini sangat krusial sekali bagi kalian karena termasuk nilai semester yang akan nanti dirata-ratakan untuk masuk ke perguruan tinggi jika kalian ingin mendaftar di jalur perguruan tinggi melalui jalur rapor. Ya, oke. Nah, hari ini kita akan belajar apa, generasi smart? Bapak Ibu yang pendamping, kita hari ini akan belajar faktor dan dampak interaksi desa kota. Nah, pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penarik interaksi desa kota. Yang kedua, kita nanti akan menganalisis dampak negatif dan dampak positif interaksi desa kota. Oke, kita lihat ya. Coba generasi smart, perhatikan gambar pada slide yang ada. Ada yang tahu nggak? Ini desa mana? Bagus banget loh ya. Ini desa di tengah-tengah pegunungan, ada sawah yang berteras sering bertingkat-tingkat dan sangat subur sekali, sangat alami sekali. Ada yang tinggal di sana? Ya, ada yang tahu. Ini adalah Desa Rinding Alo, desa yang ada di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Desa ini berhasil mendapatkan penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2023 sebagai 10 desa wisata terbaik kategori homestay dan toilet umum. Wah, tepuk tangan dulu buat Desa Rinding Alo. Ya. Nah, penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2023 yang lalu. Selamat ya, bangga dong kita memiliki desa wisata yang keren sekali ternyata. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih interaksi antara desa dengan kota itu? Interaksi desa dan kota adalah proses di mana wilayah perkotaan dan pedesaan saling berhubungan mempengaruhi satu sama lain. Ya. Oke, nah interaksi desa dengan kota ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong atau push factor dan faktor penarik atau pull factor yang mendorong dan menarik penduduk untuk berpindah antara kedua wilayah ini. Nah, apa saja faktor-faktor penarik dan faktor pendorong yang menyebabkan interaksi antara desa dan kota? Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah faktor keterbatasan lapangan kerja di desa. Desa seringkali memiliki keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai, terutama dalam sektor non-pertanian. Ini mendorong penduduk untuk mencari peluang kerja di kota. Ya, kalian sebelum materi ini tentu sudah belajar tentang karakteristik desa dan karakteristik kota. Karakteristik desa salah satunya adalah dicirikan dengan masyarakatnya yang bersifat agraris dan peluang-peluang kerja yang bersifat agraris. Jadi untuk bidang pekerjaan non-agraris ada kemungkinan di desa, tetapi tentunya jumlahnya terbatas. Sehingga bagi orang yang ingin berpeluang kerja di bidang yang lain, misalnya sektor industri, sektor jasa, dan yang lainnya, tentunya dia harus mencari tempat pekerjaan yang lain seperti di kota. Dan ini menyebabkan adanya urbanisasi masyarakat desa ke kota. Kemudian kita lihat faktor berikutnya adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kalian bisa lihat di gambar bagaimana adik-adik kita SD di suatu tempat di Indonesia ini
untuk menuju ke sekolahnya aja membutuhkan kerja keras yang luar biasa. Mereka harus menyeberang sungai di mana sungai tersebut belum ada jembatan. Jadi mereka harus melewati tali dan juga bambu yang dijadikan sebagai titian untuk menuju desa seberang di mana sekolahnya ada di situ. Mungkin di antara kalian ada yang masih kampungnya seperti itu ya. Jadi masih susah untuk menjangkau sekolahnya. Atau untuk menjangkau puskesmasnya sangat susah dan sangat jauh. Seperti juga digambar, dilihat bagaimana susahnya kalau misalnya ada sebuah desa di puncak gunung dan dia tidak memiliki puskesmas atau layanan kesehatan. Ketika ada penduduk yang sakit, dia harus turun ke gunung, maka si sakit tersebut harus ditandu. Nah, ini tentunya sangat beresiko sekali bagi yang sakit. Nah, bagaimana desa-desa terpencil mungkin memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas dan fasilitas kesehatan ini bisa menjadi pendorong untuk pindah ke kota yang menawarkan layanan kesehatan yang lebih bagus tentunya. Kita lihat faktor pendorong yang lain adalah pertumbuhan penduduk yang cepat. Ya, pertumbuhan penduduk yang cepat yang ada di desa ini bisa menciptakan tekanan bagi sumber daya dan lapangan kerja yang ada di desa. Jadi di sebuah desa kalau tingkat kelahirannya semakin tinggi, tingkat pertumbuhan penduduknya cepat, sedangkan lahan pekerjaannya makin terbatas atau hanya itu saja, bisa jadi akan mendorong penduduk untuk berpikir lebih baik pindah ke kota karena kesempatan untuk mendapatkan akses lapangan pekerjaan dan yang lainnya itu lebih mudah ya. Kemudian kita lihat ada faktor pendorong yang lain yaitu adanya krisis lingkungan. Jadi krisis lingkungan di desa itu seperti kekeringan, banjir, atau degradasi tanah yang mendorong penduduk desa untuk mencari tempat yang lebih aman di kota. Jadi saat ini Indonesia sedang mengalami fase musim penghujan ya, udah masuk musim penghujan tapi masih dipengaruhi oleh El Nino. Jadi kemarin kita rasakan sekali bahwa musim kemarau yang lalu itu sangat kering sekali, sangat panas sekali, di mana-mana terjadi kekeringan dan ini bisa memicu penduduk suatu desa yang sangat kering sekali, sangat susah sekali mendapatkan air bersih, sangat susah sekali untuk mengairi sawahnya, berpikir bagaimana kalau pindah ke kota saja yang layanan air bersihnya walaupun mungkin kalau di kota Makassar ya terjadi kekeringan tetapi masih bisa terlayani gitu kan. Ini memicu untuk adanya urbanisasi. Kemudian kita lihat lagi faktor penarik atau pull factor-nya ada apa saja. Di sini kita lihat ada peluang kerja di kota. Ya, tadi berkebalikan dengan di desa di mana lapangan pekerjaan sangat sempit. Di kota-kota besar, lapangan pekerjaan sangat banyak, menawarkan berbagai macam peluang kerja terutama dalam sektor industri, jasa, perdagangan. Jadi kalau kalian misalnya lulusan SMA dari kampung dan berpikir mau kerja apa di kampung, tidak ada yang bisa dikerjakan. Biasanya akan memicu untuk berpikir bahwa oh lebih enak ke kota saja. Di sana kan kita bisa kerja entah menjadi buruh pabrik, entah menjadi menjaga toko, entah bekerja di sektor jasa yang membantu jasa misalnya menjadi driver online dan sebagainya. Nah, ini menimbulkan adanya urbanisasi lagi, menarik kota ini menarik sekali untuk didatangi karena banyak sekali peluang kerja di bidang-bidang itu. Kemudian ada faktor penarik yang lain yaitu akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Jadi di kota-kota biasanya memiliki akses yang lebih baik ke sekolah, perguruan tinggi, dan fasilitas kesehatan modern yang menarik penduduk untuk meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan mereka sehingga mereka pindah ke kota. Ya, mungkin ya di sini kalian ada yang di kampungnya itu hanya ada SD dan SMP, SMA-nya harus ke kampung yang lain. Itu bisa memicu bagaimana berpikir sebaiknya pindah ke kota yang semuanya ada, mulai dari TK sampai SMA bahkan perguruan tinggi ada. Itu memungkinkan sekali adanya urbanisasi. Nah, kita lihat sekarang. Ada data menarik, ada fakta menarik di kota Makassar. Kota Makassar dengan penduduk yang hampir 2 juta, ternyata rumah sakit yang dimilikinya itu sudah 50 rumah sakit. Ini hanya per Januari 2023 loh ya.
ternyata masih ada rumah sakit baru yang belum terhitung di 50 itu. Contoh, ada rumah sakit mata yang baru dibangun di antara BTP menuju ke tol, itu ada rumah sakit baru. Kemudian ada rumah sakit Pertamina yang ada di dekatnya Gor Sudiang. Itu saya lihat datanya belum masuk ke 50 rumah sakit yang ada di Makassar ini. Jadi akan bisa terus bertambah rumah sakit di kota. Sedangkan kalau kalian bayangkan atau bandingkan yang ada di kampung kalian atau di kabupaten kalian saja, berapa rumah sakit yang ada? Ya, bisa jadi cuma RSUD yang ada. Dan itu pun mungkin bisa jadi pelayanannya belum semodern dibandingkan rumah sakit yang ada di Makassar. Ini baru Makassar ya, belum kota-kota yang lain. Nah, kemudian apa lagi? Ada data lagi. Jumlah perguruan tinggi di Makassar tuh sudah sebanyak 110. Baik yang negeri maupun swasta. Nah, kalian coba. Pasti kalau lulus dari SMA kalian berpikir ke Makassar deh. Paling tidak untuk yang SNPTN atau SBMPTN nantinya mendaftar deh di Unhas, di UNM, di Poltek, atau di UIN yang negeri. Belum kan swasta yang lain. PT swasta ya. Jadi pasti akan ada urbanisasi dan biasanya kalau sudah betah tinggal di kota, nantinya lulus dari perguruan tinggi, banyak yang nggak mau kembali ke kampungnya untuk membangun kampung. Nah, ini adalah faktor penarik dari kota. Sekarang kita lihat lagi, ada faktor apa lagi? Ada akses teknologi dan informasi di kota-kota itu memiliki akses ke teknologi dan informasi yang lebih kencang, lebih bagus dibandingkan dengan yang di kampung. Kita bisa rasakan kemarin ketika mengalami pembelajaran online di masa pandemi, ya kan? Yang di kampungnya susah sekali internet. Ayo, siapa angkat tangan? Ya, untuk mengakses pembelajaran dari gurunya yang ada di rumah ngajarnya, kalian di rumah online dengan ibu guru atau bapak guru, ada yang sampai harus naik ke pohon, ada yang harus naik ke gunung atau ke bukit baru dapat sinyal yang bagus ya. Tapi kalau di kota tidak ada tempat-tempat seperti itu. Jadi tidak ada alasan tidak ikut belajar online di masa pandemi kemarin gara-gara internetnya tidak bagus. Ya, ini faktor yang lain lagi untuk menarik masyarakat desa pindah ke kota. Kemudian ada apa lagi ya? Ada keberagaman budaya. Kalau kalian di kampung, hampir satu kampung, keluarga semua, ada tante, om, nenek, hampir semua satu keluarga besar. Tapi kalau di kota, enggak. Kita bisa bertetangga dengan orang Bali, kita bisa bertetangga bahkan mungkin penduduk dari luar negeri, jadi dari warga negara asing yang tinggal di Makassar atau tinggal di kota besar, atau mungkin dari berbagai macam kota yang ada di Indonesia. Jadi hal itu menarik bagi individu yang ingin mencari pengalaman sosial budaya yang beragam. Jadi kalau pengen mengalami bagaimana berinteraksi dengan orang dari berbagai macam suku bangsa maupun bahkan dari negara lain, maka tinggallah di kota. Akhirnya itu menarik bagi anak-anak kampung atau penduduk dari kampung untuk menetap di kota. Dan ini juga sering terjadi ya, bahwa kalau kalian nanti lulus SMA, tinggal di Makassar, kuliah di Unhas atau mungkin kuliah di UNM, kemudian mengalami culture shock. Bagaimana kaget, oh ternyata yang ku bawa dari kampung nggak dipakai lagi di kota. Kenapa? Karena di kota sudah beragam sekali masyarakatnya, sudah beragam sekali teman-temannya. Bahkan ada yang dari luar pulau Sulawesi, sehingga itu menarik ya, menarik bagi orang-orang yang ingin mengalami pengalaman sosial yang lebih luas. Nah, kita lihat lagi faktor penarik yang lain. Ada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur. Pastilah di kota secara perekonomian, perputaran roda ekonominya lebih kencang. Dan kemajuan infrastrukturnya jauh dibandingkan dengan yang di kampung-kampung. Jadi kemajuan ekonomi di kota ini dan perkembangan infrastruktur menarik penduduk karena menjanjikan kualitas hidup yang lebih baik dan fasilitas yang lebih baik. Jadi itu membuat penduduk desa tuh berpikir lebih bagus ke kota deh karena lebih enak. Jalanan nggak ada yang rusak. Semua jalanan bagus kemana-mana. Mudah. Transportasinya mudah kemana-mana, tidak seperti di kampung susah gitu kan. Nah, kita lihat ya, kota-kota besar di Indonesia yang menjadi kota dengan perekonomian terkuat ya, pertama ada Jakarta, kemudian Surabaya, Bekasi. Nah,
Ini baru 3 besarnya, sampai ke 10 besar pun itu hanya kota-kota, nggak ada yang kampung A menjadi apa namanya perekonomiannya lebih unggul dari kota, nggak ada seperti itu. Jadi ini menarik bagi urban untuk pergi ke kota. Kita lihat berikutnya adalah adanya interaksi antara wilayah desa dengan kota tadi menimbulkan dampak tentunya bagi desa maupun kota itu sendiri. Dan dampaknya ini bisa dampak positif maupun dampak negatif. Kita lihat dampak positifnya dulu. Dampak positif di desa. Yang pertama, ada peningkatan kualitas hidup. Ya, tentunya dibandingkan dengan di desa ketika kita memiliki akses ke layanan kesehatan lebih bagus, pendidikan lebih bagus, dan infrastruktur yang lebih baik, maka adanya interaksi antara desa kota tersebut memicu desa untuk meningkatkan bagaimana kualitas pelayanannya terhadap warga desanya, meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan sebagainya, sehingga itu akan meningkatkan terus kualitas hidup di desa karena interaksinya dengan kota yang semakin erat. Kemudian ada peningkatan ekonomi. Dengan apa? Dengan adanya peluang pekerjaan baru di desa-desa. Karena ada interaksi dengan kota, interaksi pendidikan, teknologi, akhirnya menciptakan peluang kerja baru di bidang misalnya agribisnis, pariwisata. Nah, ini banyak sekarang tumbuh ya desa-desa wisata. Dan ini menyebabkan peningkatan ekonomi bagi warga desanya. Akhirnya ketika wisata tumbuh, kemudian agribisnisnya tumbuh, warga desa itu sudah tidak lagi berkeinginan untuk pindah ke kota karena sudah sejahtera di desanya sendiri. Kemudian adanya perkembangan sosial, jadi adanya pertukaran budaya dan nilai antara desa dengan kota bisa menyebabkan perkembangan sosial di desa. Dan ini bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif nantinya ya. Kemudian kita lihat, ini data dan fakta lagi, kita lihat ya. Tadi kalau yang dapat nominasi 10 besar desa wisata kategori homestay dan toilet umum terbaik ada di desa Rinding Alo. Ternyata Sulsel nggak hanya cuma punya satu Rinding Alo. Ternyata yang masuk nominasi dari 500 desa wisata yang dinilai oleh Kemenparekraf itu ada 51 desa wisata di Sulsel. Yeay, banyak sekali. Aplaus untuk Sulsel kita. Ternyata kita memiliki banyak sekali desa-desa wisata yang sudah sangat bagus sekali kemajuannya sehingga bisa masuk ke nominasi 500 besar desa wisata yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa lihat datanya di sini. Ada yang dari Tanah Toraja misalnya, desa wisata Tiroan. Ada dari Enrekang, ada desa wisata Eran Batu. Kemudian ada lagi dari Goa, desa wisata Kareba Biringala. Ya, mungkin ini data yang sedikit. Kalian bisa akses di pemerintah Sulsel, di internetnya atau googling di pemerintah Sulsel bahwa akan muncul itu 51 semua desa-desa yang mana aja sih. Bisa jadi desamu, bisa jadi kampungmu loh yang jadi nominasinya. Ya, oke. Itu tadi dampak positif ya bagi desa ya. Kemajuan wisatanya meningkat terus. Oke, sekarang kita lihat. Apakah selain dampak positif ada juga dampak negatifnya? Tentu. Ternyata dampak negatifnya bisa terjadi urbanisasi yang berlebihan. Urbanisasi yang berlebihan ini bisa menimbulkan kemunduran pertanian dan eksodus penduduk desa. Ya, desa merupakan sentra pertanian, sumber bahan makan dan bahan pokok bagi orang-orang di kota maupun bahan pokok, bahan baku bagi industri yang ada di kota. Nah, kalau misalnya penduduk desa itu berlebihan pindah ke kota, tentunya akan berdampak bagi pertaniannya. Coba bayangkan, kalau di kampung kalian yang mau bekerja sebagai petani, yang mau bekerja sebagai pengelola kebun, hanya orang-orang tua dan kalian anak-anak muda yang ada di kampung itu bercita-cita nanti kalau lulus sekolah saya akan ke kota. Atau bahkan sekarang sepupu kalian atau kakak kalian yang sudah besar semuanya ke kota. Siapa yang akan mengerjakan pertanian di kampung? Mengerikan ya. Kalau tidak ada yang mengerjakan pertanian di kampung, apa akibatnya? Tentu akan mengalami penurunan produktivitas pertanian. Kalau itu terjadi, maka bahan makanan kita dari mana kita peroleh? Padahal kita semua masih makan dari bahan nabati dan hewani. Iya kan? Jadi ini akan
menjadi dampak negatif jika tidak ditahan urbanisasi yang berlebihan dari desa ke kota. Tetap harus ada yang bertahan di desa, di kampung dengan agrarisnya, dengan pertaniannya. Karena di sanalah kita bisa mendapatkan bahan makanan, di sanalah kita bisa mendapatkan bahan baku industri. Nah, ini harus disiasati bagaimana pertanian tetap hidup dengan anak-anak muda sekarang yang harus tetap mau meneruskan usaha dari orang tuanya sebagai petani. Jangan semuanya mau tinggal di kota. Sekarang banyak, kalau kalian searching, kalau kalian googling, kalau kalian nonton YouTube-nya, banyak petani milenial yang mengusahakan pertanian di kampung walaupun mereka sarjana, walaupun mereka masih muda. Karena semangatnya untuk menghidupkan pertanian, mereka mengolah tanah pertanian dengan cara yang lebih modern, dengan teknologi yang lebih baik sehingga produktivitasnya menjadi lebih bagus lagi. Semoga kalian yang di kampung tetap memiliki cita-cita itu ya. Oke, sekarang apalagi dampak negatifnya? Ada ketidaksetaraan. Jadi ada peningkatan kesenjangan ekonomi dan sosial. Bisa jadi ada pengejaran untuk memperoleh perekonomian lebih baik di desa, tetapi bisa jadi tidak bisa dilakukan karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan berbagai macam jenis pekerjaan dan sebagainya, sehingga di desa akhirnya tetap terjadi kesenjangan yang besar perekonomiannya dengan kota. Kemudian ada kehilangan identitas budaya. Nah, ini yang miris sekali jika tradisi yang kita miliki dari leluhur-leluhur kita, budaya yang kita pegang teguh dari nenek-nenek kita tidak kita lestarikan, maka kita akan kehilangan nilai dan tradisi yang ada di desa itu. Kalau kita kehilangan identitas budaya kita, terus kita akan diidentitasi dengan budaya apa? Apakah kita hanya akan menyerap saja identitas budaya dari luar negeri? Oh, tentu tidak. Indonesia terkenal dengan beraneka ragam budayanya dan itu harus dipertahankan. Caranya adalah memegang identitas budaya itu dengan lebih baik. Jadi anak-anak yang ada di desa tidak boleh sebenarnya terpengaruh oleh bagaimana kemajuan identitas budaya dari kota yang bisa merusak budaya lokal yang ada. Kita lihat data dan fakta tentang urbanisasi. Jadi ini data dan fakta dari Badan Pusat Statistik. Diperkirakan ada sebanyak 56,7% penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2020. Ini berdasarkan sensus tahun 2020 yang lalu ya. Kemudian persentase tersebut akan diprediksi meningkat menjadi 66,6% pada 2035 dan terus akan meningkat. Bahkan Bank Dunia itu memperkirakan pada tahun 2045 ada sebanyak 220 juta penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan dan itu setara dengan 70% dari jumlah penduduk Indonesia. Memang meningkat terus ini urbanisasi, orang yang pindah dari desa ke kota. Peningkatannya dihitung oleh Kementerian PUPR itu sekitar 3,5% per tahun. Mengerikan sekali jika urbanisasi ini tidak bisa ditahan laju kendalinya. Tadi kita akan kehilangan banyak hal sehingga dampak negatif akan terjadi dari adanya urbanisasi ini. Kita lihat sekarang setelah dampak negatif dan dampak positif di desa, kita melangkah ke dampak positif di kota. Apa saja dampak positif yang dirasakan di kota? Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi ada penambahan sumber daya manusia dan pasar konsumen di kota. Iya, warga yang tinggal di kota sebagai konsumen besar bagi barang industri, hasil industri, bagi jasa dan sebagainya yang ada di kota. Sehingga itu memutar semakin kencang roda perekonomian yang ada di kota. Kemudian sumber daya manusia juga bertambah gitu kan di kota. Jadi pertumbuhan ekonominya semakin kencang. Kemudian adanya inovasi, pemikiran kreatif dari penduduk desa yang berpindah ke kota. Jangan dibayangkan orang yang urban dari desa ke kota itu hanya orang-orang yang non-skill atau tidak memiliki keterampilan, yang tidak memiliki pengetahuan. Banyak, ya contohnya tadi misal kalian nanti kuliah di Makassar terus kalian tidak mau pulang lagi ke kampungnya. Kalian sudah memiliki pengetahuan yang lebih, kalian memiliki keterampilan, kalian menjadi tenaga sumber daya manusia yang baik sehingga itu menjadi tambahan inovasi di kota. Tapi kehilanganlah yang di desa karena seharusnya kalian bisa menyumbangkan pemikiran kalian, menyumbangkan inovasi kalian di kampung, ternyata tidak dilakukan. Kemudian apalagi ada keberagaman budaya. Jadi peningkatan budaya dan keragaman makanan ketika berbagai macam
penduduk dari kampung datang, akhirnya meningkatkan lagi keberagaman budaya di kota, meningkatkan lagi berbagai macam kuliner yang ada di kota, makin menarik ya. Oke, kemudian kita lihat dampak negatif di kota. Dampak negatif di kota, yang pertama terjadi ketegangan infrastruktur. Jadi semakin banyaknya jumlah penduduk yang ada di kota dengan fasilitas yang ada tidak bertambah, bisa jadi itu akan menimbulkan ketegangan bagi infrastruktur yang ada. Yang paling kerasa itu pada jalan raya, ya kan? Kalau kamu dari kampung masuk Makassar, wah, kamu bisa bayangkan dan bisa bandingkan. Kalau dari Maros aja masih lancar-lancar jalanan, masuk di Makassar, masuk apalagi jam-jam kerja, jam sibuk, jam pagi atau pulang kerja, wah, tersendat. Masuk di jalan perintis sudah tersendat. Belum masuk ke arah kota yang lebih lagi, maka kerasa sekali bahwa sepertinya jalanan yang ada itu tidak muat, gitu. Karena apa ya? Karena tidak bertambah lebar jalanannya, tapi semakin banyak orang yang tinggal dengan membawa kendaraan. Ini contoh yang paling kecil. Kemudian masalah perumahan. Ya, masalah perumahan itu pasti ketika masyarakat yang tinggal di kota dan bertambah lagi dengan penduduk urban yang tinggal di kota ini bertambah, tentunya jumlah pemukiman, perumahan yang disediakan juga harus bertambah. Tapi fakta yang ada, kota sudah tidak punya lahan lagi untuk bikin perumahan. Ya kan? Kota udah penuh dengan perumahan yang ada, kota sudah penuh dengan perkantoran, perdagangan, dan industri. Karena itu akhirnya merembetlah atau meluaslah area-area perumahan itu biasanya di area-area suburban yang pinggir-pinggir kota. Contoh misalnya, kalau kamu jalan dari Makassar ke arah perbatasan Maros, Goa, Moncongloe. Ya, di sana kampung Moncongloe dulu itu yang ada hanya kebun-kebun, tanah kosong. Tapi sekarang kalau kalian ke arah sana, maka yang muncul adalah kiri kanan semua penuh perumahan. Ini karena apa? Karena lahan di Makassar sudah habis. Perumahan baru sudah tidak bisa lagi dibangun. Kalaupun dibangun dengan harga yang sangat tinggi, banyak yang tidak terbeli. Sehingga orang yang tinggal di Makassar atau yang baru urban ke Makassar memilih untuk membeli rumah yang ada di pinggiran semacam itu. Ini belum kalau kita lihat lagi di daerah di kota-kota besar yang memiliki slum area atau daerah padat penduduk yang bahkan tidak manusiawi sekali untuk ditinggali. Kalau kalian nonton di YouTube maupun televisi Jakarta, Jakarta itu penuh dengan yang gambar di samping ini. Bagaimana di pinggir rel kereta api, di pinggir-pinggir sungai, di tanah-tanah kosong itu muncul perumahan, rumah semi permanen yang bahkan mungkin dari kardus atau papan-papan saja mereka tinggal. Karena apa? Karena memang tidak ada lagi tempat untuk tinggal. Tapi banyak penduduk yang ke Jakarta untuk urbanisasi. Sehingga mereka rela untuk tinggal di rumah kardus, rumah papan demi bisa kerja di Jakarta. Ini sangat miris sekali, pasti akan menimbulkan masalah yang lain. Kemudian adanya polusi dan kemacetan, polusi udara, kemudian lalu lintas yang lebih buruk. Kalian tentu pernah kemarin beberapa waktu yang lalu mendengar bahwa Jakarta merupakan kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Ya karena apa? Karena banyak penduduknya, karena semakin banyak kendaraannya, sehingga itu menimbulkan polusi yang luar biasa bagi kota besar. Oke, nah, bagaimana keseluruhan dampak negatif dan positif yang dirasakan desa maupun kota tersebut itu akan sangat bervariasi sekali bagi desa maupun kota tersebut. Variasi dari dampak-dampak tersebut bisa jadi karena tergantung pada lokasi geografisnya, kemudian budaya setempat, kemudian bagaimana tingkat pembangunannya. Dampaknya bisa positif dan negatif tergantung sejauh mana interaksi antara desa dengan kota tersebut dikelola dan diatur. Nah, sekarang kita akan melihat ada beberapa contoh manajemen interaksi desa kota yang baik di dunia. Yang pertama kita lihat, nah pasti lihat gambarnya ya, Bali. Ya, ada Bali. Bali merupakan pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan di Bali, Indonesia. Pemerintah setempat telah bekerja sama dengan komunitas desa untuk mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan. Mereka mempromosikan budaya lokal, menjaga lingkungan, dan memastikan sebagian pendapatan dari pariwisata mengalir ke desa-desa
Ini untuk membantu melestarikan budaya lokal sambil meningkatkan pendapatan dan pekerjaan bagi penduduk. Keren ya. Jadi pemerintah di Bali itu karena mereka sudah merupakan ikon pariwisatanya Indonesia sejak lama, mereka memanajemennya dengan bagus. Sehingga tidak hanya kota-kota saja yang terimbas kemajuan pariwisata di Bali, tapi sampai di pelosok kampung, sampai di desa-desa. Karena apa? Karena itu digunakan untuk melestarikan budaya lokal maupun juga melestarikan alam yang ada, sehingga itu meningkatkan pekerjaan bagi penduduknya. Kita bisa contoh ya, tadi 51 desa wisata di Sulawesi Selatan bisa mencontoh bagaimana manajemen Bali untuk mengelola pariwisatanya. Kemudian kita lihat lagi, ada contoh dari Amerika Serikat. Ya, di kota New York, Amerika Serikat, New York City itu memiliki program mendorong pertanian perkotaan di daerah-daerah seperti Bronx dan Queens. Program ini memungkinkan warga desa di kota tersebut untuk mengolah lahan dan menghasilkan makanan lokal. Ini memberikan akses makanan yang segar bagi penduduk kota sambil memberikan pendapatan tambahan bagi warga desa. Jadi para urban yang dari desa ke kota di New York tadi diberikan lahan untuk mengelola lahan tersebut sehingga mereka tetap bisa bertani sesuai keterampilan yang mereka bawa dari kampung atau dari desa dan menghasilkan pertanian segar bagi warga kota dan pendapatan atau pekerjaan bagi mereka. Sehingga mereka tetap sejahtera di kota. Kemudian ini ya gambarnya, mana ini? Iya, India ini ya. Jadi inisiatif pengembangan desa berbasis teknologi di India. India itu terkenal dengan negara yang kemajuan teknologinya bagus sekali saat ini. Beberapa daerah di India telah menunjukkan inisiatif untuk berfokus pada pelatihan teknologi dan pengembangan desa berbasis teknologi. Ini membantu meningkatkan literasi digital di desa, memungkinkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan online, serta membantu penduduk desa berpartisipasi dalam ekonomi digital yang berkembang. Jadi ekonomi digitalnya India itu berkembang karena tidak hanya di kota-kota aja, mereka menginisiasinya untuk masuk ke dalam desa-desa. Kemudian contoh lagi adalah rehabilitasi desa di Cina. Jadi program ini ada di Tiongkok, itu ada di beberapa wilayah. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk merehabilitasi desa yang terpinggirkan. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat desa. Hal ini membantu mengurangi ketimpangan antara desa dengan kota ya. Supaya perekonomiannya tidak timpang, maka dibuatlah atau direhabilitasilah desa-desa terpinggirkan menjadi lebih maju sehingga perekonomiannya ikut meningkat. Nah, manajemen antara interaksi kota dengan desa yang baik tersebut tentunya bisa terjadi jika melibatkan kerjasama aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Ini akan mencapai keseimbangan antara pembangunan kota dan pelestarian desa serta budayanya. Dan ini memastikan bahwa dampak interaksi antara desa dengan kota tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak dan meminimalkan dampak negatifnya. Oke, generasi smart, kita sekarang masuk ke latihan soal. Ya, soal pertama. Ini kita ambil contoh desa di Bali ya. Tadi kita bahas pariwisata banyak sekali. Kita lihat, desa di Bali itu ada loh, desa yang namanya Desa Panglipuran, itu di Kabupaten Bangli, Bali, itu dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia. Nah, mendunianya desa tersebut karena dampak pembangunan desa yang secara konsisten mengangkat keunikan potensinya. Potensi apakah yang ada di Desa Panglipuran tersebut? Nah, kita lihat. Option A, pelatihan gaya hidup bersih oleh BUMDes kepada setiap warga desa. Kemudian option B, penghormatan dan pemeliharaan terhadap alam dan tradisi leluhur. Option C, pengaruh turis mancanegara yang memiliki budaya bersih saat di Bali. D, inovasi warga desa dengan aturan desa yang ketat terhadap kebersihan. Kemudian yang E, anjuran pemerintah setempat untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Nah, yang mana kira-kira generasi smart? Apakah yang muncul sendiri? Atau apakah yang ada tekanan dari luar? Dari turis kah? Dari pemerintah kah? Atau dari punishment yang diberikan oleh warga desa terhadap yang tidak menjaga kebersihan? Ada yang mau jawab? Halo generasi smart? Belum ada? Oke. Ternyata yang cocok dengan kondisi Panglipuran ini adalah yang B, yaitu penghormatan dan pemeliharaan terhadap alam dan tradisi leluhur. Jadi ini menekankan kembali bahwa
Ketika kita memegang tradisi leluhur kita dengan baik dan mengelolanya dengan baik, justru yang muncul adalah keunikan dari kampung atau desa kita, sehingga itu bisa dijual untuk aset pariwisata, dan itu justru mendatangkan pendapatan yang lebih bagi warga desanya. Dan ternyata penghormatan dan pemeliharaan terhadap alam dan tradisi ini akhirnya menjaga pula kebersihannya, karena dengan menghormati alam, menjaga tradisi leluhur, mereka menghormati lingkungan sekitar mereka. Ini bisa kalian terapkan di kampung-kampung kalian. Tentunya setiap leluhur kita juga mengajarkan kebersihan dan mengajarkan hal-hal yang baik untuk kita warisi budayanya. Yang berikutnya, ini yang kemarin beberapa waktu yang lalu sempat viral di mana-mana ya. Ada Citayam Fashion Week yang beberapa saat lalu viral di kawasan pusat ibu kota Jakarta. Merupakan salah satu dampak dari interaksi desa kota di bidang apa? Kalau yang belum tahu, Citayam Fashion Week ini adalah anak-anak muda yang berasal dari Citayam yang ada di Bogor, yang ada di pinggiran Jakarta. Mereka setiap pekan pergi ke pusat kota Jakarta di Sudirman. Mereka nongkrong ke sana, tapi mereka dengan menggunakan outfit yang keren-keren. Mereka memiliki gaya stylish masing-masing dan sampai menjadi hiburan bagi anak-anak yang nongkrong tersebut maupun bagi orang lain yang ada di situ. Bahkan kalau kalian googling, kalian nonton YouTube-nya, banyak sekali yang sampai diwawancarai oleh YouTuber-YouTuber ya tentang bagaimana mereka menongkrong di sana, ngapain sih gitu kan, dan apa saja yang mereka pakai. Nah, ternyata itu adalah dampak dari interaksi antara desa dengan kota. Desa Citayam yang ada di Bogor dengan Jakarta sebagai pusat kota. Ini dampak di bidang apa? Apakah A. pendidikan, B. kesehatan, C. penataan ruang, D. perlindungan sosial, atau E. aksesibilitas transportasi umum? Apakah ada yang mau menjawab? Generasi Smart, Bapak Ibu guru pendamping? Iya, ada yang mau berpartisipasi? Halo? Belum ada. Oke. Interaksi antara Citayam dengan ibu kota yang sangat mudah ini terjadi karena akses transportasi umumnya yang sangat mudah dijangkau dan murah. Adanya apa? Adanya KRL yang menghubungkan Jabodetabek. Jadi karena KRL-nya murah, kemudian dalam satu hari bisa berkali-kali ada yang menuju Jakarta maupun ada yang balik ke Bogor, maka muncullah fenomena Citayam Fashion Week ini. Anak-anak Citayam nongkrongnya di Jakarta, walaupun mereka anak kampung. Ya, ini karena apa? Akses transportasi umum yang sangat mudah. Nanti kita bisa jadi akan mendapatinya di Makassar loh. Kalau keretanya udah jadi, kereta yang dari Makassar menuju ke Pangkep, menuju ke Baru, menuju ke Parepare udah tersambung. Bisa jadi kalian yang dari Baru mungkin, atau yang dari Pangkep mungkin akan tiap pekan pergi ke CPI. Ngapain? Nongkrong di CPI. Ya, menikmati sunset kah, menikmati kemajuan kota Makassar, dan itu bisa menjadikan tren loh. Bisa jadi itu terjadi di kalian. Oke, sekarang kita lihat lagi. Dampak negatif interaksi desa kota bisa diminimalkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di kota maupun di desa. Di era digital ini, salah satu usaha menyeimbangkan ketimpangan peningkatan SDM di desa dan di kota dapat dilakukan dengan cara, ini kita mau meminimalkan dampak negatif ya, dengan cara apa? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, di era modern sekarang, di era digital sekarang, apa yang bisa kita lakukan? A. Belajar berbagai bidang lewat internet. B. Mendatangkan ahli dari kota ke desa. C. Membangun universitas di desa. D. Membangun industri di pedesaan. Atau E. Membangun teknologi baru di desa. Yang mana? Ayo. Peningkatan sumber daya manusia. Manakah opsi yang tepat? Ya, di era digital ini kalian merasakan sekali bahwa seperti sekarang ini kita belajar melalui Smart School. Kalian bisa live dengan saya yang ada di Makassar, kalian yang ada di Luwu, di Toraja, di Bulukumba, di Bantaeng, dan sebagainya, bisa menikmati pembelajaran secara live, bisa belajar
jarak jauh dengan bagus dengan menggunakan internet ya. Jadi kalian yang memiliki minat di bidang tertentu jangan putus asa. Seandainya setelah lulus SMA ini mereka atau kalian tuh nggak kuliah lanjut, tapi kalian masih bisa sekali untuk ahli di bidang itu kalau kalian mau belajar lewat internet. Sekarang semua tersedia lewat internet. Googling dimanapun ada, YouTube ada. Kemudian kalau kalian lagi memanfaatkan AI untuk memperoleh informasi atau mengolah data dan sebagainya, kalian bisa belajar dari manapun, jangan berkecil hati. Oke, generasi smart, itulah akhir pembelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah ada insight baru yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan ada. Nah, ada satu pesan dari saya untuk kalian. Indonesia saat ini terus bergerak menjadi negara maju dengan pembangunannya yang terus dilaksanakan baik di desa maupun di kota. Nantinya pada ulang tahun Indonesia yang ke-100 yaitu tahun 2045, kalianlah yang akan menjadi penggerak pembangunan di Indonesia. Untuk itu, hari ini kalian masih pelajar, teruslah belajar dengan baik. Sungguh-sungguhlah belajar, raihlah cita-cita kalian setinggi apapun, aktiflah dan belajarlah dengan baik untuk menjadi ahli di bidangnya sehingga nantinya kita memiliki sumber daya manusia yang baik untuk membangun Indonesia maju. Oke, salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.